khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Kata Nabi, orang yang bermanfaat itu orang yang baik dengan keluarganya, dan saya orang yang terbaik bagi keluargaku. Nah ini Nabi telah menjelaskan demikian. Artinya penting sekali kita untuk melenturkan diri, mengoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang berkualitas atau keluarga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gua ya bunda, jumpa lagi kita di channel Ebenezer Mabit, channel edukasi, wujudkan keluarga berkualitas, cegah anak stunting hingga tuntas. Alhamdulillah. Sahabat gua ya bunda, tidak begitu panjang lebar, kita langsung akan membahas tentang topik 4 cara wujudkan anak hebat. Topik ini kita angkat sebagai respon Hari Anak Nasional, sahabatku, yang pada umumnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 yang lalu dengan tema Anak Sehat, Indonesia Kuat, Indonesia Emas 2045. Sahabatku, ayah bunda, meskipun Hari Anak telah berlalu, namun dalam podcast ini kita perlu mengkaji sebagai respon pada tahun ini kita mengingatkan kepada ayah bunda bahwa anak itu menjadi hal yang penting sekali, hal yang mendasar dalam rangka membangun kualitas keluarga kita, kualitas masyarakat kita, dan pada akhirnya kualitas negara kita. Maka kita harus sambut dengan baik. Tujuan program pemerintah adalah membentukkan generasi emas pada tahun 2045. Ini adalah penataan keluarga dalam rangka menatah dengan baik dan benar dan bertanggung jawab sehingga memberi pola asuh pada anak-anak yang baik. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Anak Nasional ini kita merespon, mengevaluasi hal-hal yang telah kita lakukan selama ini sehingga perkembangan anak itu sesuai dengan hak-haknya sudah seberapa jauh. Dan apa permasalahan-permasalahan yang terkandung itu sehingga kita bisa menata diri, memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Sahabatku ayah bunda, anak itu memiliki hak untuk hidup yang sehat ayah bunda. Tumbuh kembang dengan normal yang memadai sehingga anak itu tumbuh dengan tangguh, berkarakter dan mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu hak ini wajib sekali kita harus bimbing. Nah, namun kondisi-kondisi sekarang tetapi tak lepas dari kemungkinan, tetapi fakta menunjukkan masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak anak-anak itu, sahabat gua bunda. Beberapa waktu lalu kita lihat anak yang lahir langsung dibuang di loteng, ada anak dilahirkan tanpa diinginkan, ada anak yang menjadi korban-korban dari pelecehan, korban KDRT, dan korban yang lain-lain. Jadi hak anak untuk hidup nyaman, bahagia, sehat untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan perkembangannya itu masih terabaikan. Oleh karena itu beberapa literatur, beberapa hasil kegiatan kita mengevaluasi perkembangan stunting ini. Meskipun stunting sudah menunjukkan penurunan dari 5 anak balita terdapat 1 anak stunting, sudah menurun menjadi 4 di antara 4 anak balita terdapat 1 stunting. Artinya sudah mulai progres, pemerintah itu sudah mulai menunjukkan bukti yang nyata bahwa kita harus memperdulikan perkembangan kesehatan anak itu. Lalu sahabatku ya bunda, Hari Anak Nasional ini adalah merupakan warning, peringatan bagi kita
bahwa kita dalam rangka membangun kualitas keluarga itu apakah sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum. Jadi ini sebagai warning. Kalau seandainya kita mampu mendeteksinya perkembangan itu dan menanam kesadaran yang baik di dalam keluarga, insya Allah hal ini bisa akan terjadi dengan baik. Sebagai suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dengan sahabat-sahabatnya bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang mencintai keluarga. Khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Kata Nabi, orang yang bermanfaat itu orang yang baik dengan keluarganya, dan saya orang yang terbaik bagi keluargaku. Nah ini Nabi telah menjelaskan demikian. Artinya penting sekali kita untuk melenturkan diri, mengoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang berkualitas atau keluarga yang bermakna, dalam rangka menciptakan generasi-generasi yang berkarakter mulia, berkarakter yang cerdas, dan spiritual yang oke, sahabatku ya bunda. Namun sahabatku, dari respon tersebut pemerintah masih risau karena stunting masih begitu tinggi, dan kita mempunyai target hingga tahun 2029 akan datang stunting itu akan mencapai 14%. Artinya di antara dua hanya satu stunting. Nah, itu bisa terjadi. Alhamdulillah, posisi sekarang masih tinggi, 4 hanya 1. Sahabat gue ya bunda, itu dengan respon ini mari kita kaji 4 tips untuk wujudkan anak yang hebat. Anak hebat menjadi impian semua orang. Ibu mana? Keluarga yang mana ya bunda? Tulis di komentar yang tidak menginginkan anak-anak yang hebat. Saya kira seluruh dunia menginginkan anak yang hebat. Kita harus memperhatikan benar-benar yang serius. Dan 4 tips ini memberi pelajaran bagi kita. Tip pertama adalah kita harus perhatikan pertumbuhan perkembangan anak kita. Ini hal yang penting dan hal yang wajib ayah bunda. Karena kehidupan sehari-hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kalau kita masih memiliki anak balita, tentu kita terkonsentrasi dengan anak kita, dengan buah hati kita. Kita pulang kerja, melihat anak kita, kita terhibur. Kita menggendong anak kita bersama istri kita, terjadi hubungan kasih sayang harmonis yang luar biasa. Nah, disitulah kita harus perhatikan pertumbuhan perkembangannya. Bagaimana cara memperhatikan pertumbuhan perkembangannya, ya bunda? Kita lihat bayi kita, bagaimana kelahirannya kita harus cegah supaya jangan terjadi kelahiran BBLR, berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah itu berat badan ini kurang dari 2.500 gram. Nah, supaya jangan kurang dari 2.500 gram, maka ayah harus menjadikan perhatian, memberikan kasih sayang cukup kepada istri waktu hamil, dan memberikan pelayanan-pelayanan yang memadai kepada istri kita hamil. Insya Allah berat badan lahir rendah tidak akan terjadi, karena kita sudah mendeteksi dari awal. Setelah bayi kita lahir, segera anak kita diberi ASI eksklusif atau inisiasi menyusu dini. Ini menjadi hal yang penting sekali, sehingga berat badan lahirnya terdeteksi dengan baik, dan pertumbuhan perkembangannya setiap bulan akan terdeteksi dengan baik. Maka berat badannya akan bertambah baik, karena air susunya cukup. Insya Allah berat badan bayi kita akan tumbuh dengan baik. Kita lihat lingkaran kepalanya. Lingkaran kepala kalau normal, kita pantau lingkaran kepalanya. Biasanya yang mulai terjadi gangguan-gangguan pertumbuhan perkembangan itu diawali dengan berat badan. Berat badan bayi kalau 3 bulan tidak naik, atau naik tapi masih di bawah garis hijau dari buku KIA atau buku kartu KMS, ini jadi problem. Di awal di video saya tonton bagaimana kita mendeteksi pertumbuhan kembang bayi kita usia 0 hingga 3 bulan itu berat badannya naik 750 gram. Pada usia 3 hingga 6 bulan berat badan naik menjadi 600 gram. Terus kita lihat pantauan itu, ini standarnya. Jika berat badan tidak naik, maka akan berdampak pada tinggi badan. Makanya diukur tinggi badannya. Tinggi badan anak kita diukur.
Kalau seandainya masih bayi, diukur panjang badan, melalui tidur dia diukur dengan alat antropometrinya. Diukur panjang badan anak kita. Jika panjang badannya tidak naik, baru berdampak kepada lingkaran kepala. Nah, jika lingkaran kepalanya tidak sesuai, masih kecil, nah inilah mulai terjadi stunting, sahabatku. Jadi proses stunting itu panjang sebenarnya, sahabatku. Karena kita terledor selama ini, kita hanya mendeteksi tinggi badan saja, dan kita tidak peduli dengan lingkaran kepala dan berat badannya. Nah, ini jadi keteledoran kita selama ini, ya bunda. Jadi kalau kita udah waspada dari awal, memahami pertumbuhan perkembangannya dari berat badan, nah ini artinya kita bisa menerapkan pola asuh dengan baik. Ini langkah pertama, kita harus memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak kita. Yang kedua, ya bunda, yang menjadi hal yang penting di dalam mendeteksi atau mencipta atau mewujudkan anak kita menjadi anak yang hebat, kita beri asupan gizi yang seimbang. Jadi gizi seimbang itu bukannya harus makan daging-daging hewani, protein hewani melulu, bukan. Gizi yang seimbang. Jadi nasinya harus seimbang karbohidratnya. Pisang mengandung karbohidrat, nasi mengandung karbohidrat, ubi mengandung karbohidrat. Jadi seimbang, bervariasi, sehingga anak kita sesuai kebutuhan terpenuhi. Kebutuhannya apa? Tidak kita ukuran gram-gram, begitu repot ayah bunda. Kebutuhan sekali makan anak kita itu di bawah usianya 1 tahun itu kalau anak kita udah MPASI hanya 3 sendok nasi ukurannya ya bunda. Jadi kalorinya terpenuhi di situ, karbohidratnya terpenuhi di situ ya bunda. Jadi harus bervariasi. Tetapi kalau anak kita ASI masih menyusui dengan ibu, tetapi kalau anak kita masih menyusui dengan ibunya, nah artinya kita harus memberikan makanan keluarga kepada ibu ini. Jadi makan yang bervariasi, mulai dari karbohidratnya, nasinya, kentang, jagung, ubi, ini bervariasi ibu makan. Jangan makan nasi terlalu saklek tapi tanpa lain, enggak, bervariasi makannya, makanan seimbang. Ada proteinnya itu ya memang benar, protein yang paling bagus untuk pertumbuhan itu adalah protein hewani. Karena dia mempunyai unsur-unsur semua protein esensial terpenuhi pada protein hewani. Di situ ada proteinnya, di situ ada karbohidratnya, di situ ada lemaknya, di situ ada mineralnya, di situ ada vitamin, lengkap, bunda. Maka disarankan, direkomendasikan oleh para ahli adalah proteinnya adalah protein hewani. Ini harus bervariasi, tidak bisa makan daging terus. Ini nanti kan anak kan merasa bosan, ibu kan merasa bosan. Nah maka dikombinasikan, ada tempenya, ada tahunya dicampur, ada telurnya, ada ikannya, sehingga dia tidak merasa bosan makannya. Kalau ibu merasa cukup makan, insya Allah ASINya akan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Ini bunda harus kita beri pola asuh untuk memberi makanan yang cukup sehingga benar-benar berkualitas. Kita perhatikan ayah bunda, bagaimana kita perhatikan lingkungan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya bunda. Jika air bersih kita tidak tersedia, bagaimana kita bisa menghadirkan air bersih yang tersedia? Kalau memang kita tidak mempunyai, ya kita berusaha bagaimana caranya mendapatkan air bersih. Ya, insya Allah melalui kegiatan-kegiatan kampung keluarga berkualitas, kita akan bisa memperkasai untuk membangun sumber air bersih untuk di desa itu. Atau melalui program-program Pemsimas, banyak bisanya. Yang penting kita berusaha dan konsultasikanlah dengan Pak RT-nya, atau Kadusnya, atau dengan Pak Kades, atau Pak Lurah atau Bu Lurah. Kita koordinasikan bagaimana untuk mendapatkan sumber air bersih. Bagaimana sanitasi rumah kita, toiletnya, jambannya. Apakah kita tidak memiliki jamban yang baik? Kalau kita belum memiliki jamban yang baik, nah kita buat jamban yang baik. Jamban itu sangat praktis, asal kita mau, sahabat ayah bunda. Dan kawan-kawan Mukesmas itu siap untuk membantu bagaimana membangun jamban yang sederhana. Jadi ayah bunda, ini hal yang penting sekali, jamban ini. Karena jamban ini adalah merupakan faktor tidak langsung yang sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan perkembangan anak kita. Karena risiko penyakit akan didapati melalui air dan jamban yang tidak sehat ini ya bunda.
Oleh karena itu, ayah bunda, penting sekali di sini untuk menanami kebersihan pola perilaku hidup sehat ini yang baik dan benar, sehingga asupan gizinya benar-benar berimbang. Dan yang ketiga, ayah bunda, jangan lupa jadwal posyandu. Jadi kalau ayah bunda sudah sesuai dengan jadwal posyandu, udah rutin dengan kegiatan posyandu, tidak kaget lagi untuk melaksanakan jadwal-jadwal imunisasi. Lakukanlah imunisasi. Berilah anak kita sesuai dengan tahapan-tahapan imunisasi. Kita ikut saran-saran yang telah diberikan oleh tenaga-tenaga imunisasi, oleh bidan, oleh dokter. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu, ayah bunda, anak kita akan sehat, anak kita akan kuat. Tentu anak kita akan cerdas karena pertumbuhannya akan seimbang dengan kondisi-kondisi kesehatan fisiknya, ayah bunda. Dan yang keempat, ayah bunda, hal yang sangat penting lagi untuk memupuk karakter anak kita, penuhi kasih sayangnya. Dekapilah anak kita setiap saat. Ayah bunda, sekali-sekali anak kita dan istri kita dekat satu dalam satu kesatuan. Nah ini sambil bermain, sambil ini menunjukkan keharmonisan kita. Dan kasih sayang itu akan mempengaruhi otak-otak anak kita, otak istri kita, dan otak kita untuk melahirkan hormon-hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Nah ini, kalau hormon itu bagus, tumbuh dengan baik, maka air susu ibu akan berjalan dengan baik. Pertumbuhan, perkembangan otak anak kita akan tumbuh dengan baik. Jadi kita terapkanlah dengan kasih sayang. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita semua untuk memberi kasih sayang kepada anak-anaknya, pada para cucunya juga diberikan kasih sayang. Ini sahabatku ayah bunda, penting sekali kita untuk menanamkan kasih sayang ini. Masalah dalam mendidik pola asuh pada anak itu adalah sangat signifikan sekali tingkat pendidikan atau pengetahuan ibu. Itu semakin rendah tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi anak itu kurang diberi kasih sayang, kurang pertumbuhan perkembangannya. Pernikahan dini juga demikian. Karena pernikahan dini itu biasanya pernikahan yang tidak siap untuk dilaksanakan, sehingga secara mental ayah dan bundanya tidak siap, maka terjadilah anak-anak yang tidak terawat dengan baik. Nah oleh karena itu ayah bunda, di dalam melaksanakan pola kasih sayang ini, kita kembalilah kepada habitat kita sebagai manusia untuk kasih mengasihi. Insya Allah, meskipun kita pendidikan secara formal terbatas, dengan mengikuti parenting, dengan menghadiri kegiatan-kegiatan parenting di desa, di kelurahan, maupun secara online, insya Allah ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Dan pengetahuan itu sangat signifikan sekali untuk menerapkan pola-pola asuh dengan baik dan benar, sehingga anak-anak kita akan tumbuh dengan baik dan benar. Ayah bunda, memang pertumbuhan perkembangan anak-anak kita ini sangat penting sekali, karena dia merupakan aset bangsa. Apalagi dalam hari anak nasional ini, kita akan mewujudkan anak yang sehat, Indonesia yang kuat, Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, mari kita bersama saling dukung-mendukung. Tidak hanya keluarga kita sendiri, keluarga kiri kanan tetangga kita. Ayo sama-sama kita pantau, sama-sama kita aktifkan. 4 tip ini menjadi dasar kita untuk mewujudkan keluarga-keluarga, sehingga kita memiliki anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat tentulah akan menciptakan balita-balita yang cerdas. Orang tua hebat, keluarga tanpa santi. Memang kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT. Namun dengan semangat kita bersama-sama untuk saling tolong-menolong, berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita, maka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga akan sama-sama mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga tanpa sanding. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat.
Saya Muhammad Nizar melalui channel @nizarmepit izin undur diri. Kullu am wa antum bi khairi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.